Bapak Ibu, waktu kita mulai meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita, dan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, waktu kita mulai ragu-ragu, disitulah celah iblis untuk masuk dalam kehidupan setiap kita, dan kemudian dia akan menghancurkan kehidupan setiap kita. Halo? Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang ragu-ragu, apakah Tuhan mengasihi dia atau enggak? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ragukanlah keraguanmu itu. Haleluya. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini saya mau mengucapkan Kyong Hee Fat Choi buat kita semua. Ya, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya percaya biar di tahun ini ya senantiasa berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Terutama berkat-berkat rohani Bapak Ibu. Karena yang paling kita butuhkan adalah berkat rohani. Kalau berkat rohaninya Tuhan sudah curahkan, saya percaya berkat materinya pasti akan menyusul. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu, Januari kita sudah belajar bagaimana kita hidup berfokus kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua di tempat ini senantiasa mempersiapkan kehidupan setiap kita untuk kita terus membangun manusia rohani kita, sehingga manusia rohani kita semakin hari semakin lebih kuat daripada sebelumnya Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk di bulan Februari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam tema yang baru. Ya, kita akan belajar tentang kehidupan yang didasari oleh kasih. Karena katanya Bapak Ibu ya, bulan Februari bulan yang penuh dengan cinta. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, gimana suasana Imlek kita Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu diberkati? Yang diberkati kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Ya, ini terima kasih buat friend dari Tree of Life ya, yang diketuai oleh Om Joe ya. Ya, ada teman-teman yang, wih ini mereka mendekor ini Bapak Ibu ya, Sabtu itu sampai jam berapa saya lupa. Saya jam 11 kalau nggak salah ya. Apa setengah 11 saya lupa ya. Ya, minggu depan dilanjutin lagi, minggu depan dilanjutin lagi Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati? Oh ya, kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu ya. Ya, ini dekor Natal biar kita pakai di sepanjang bulan Februari aja Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang bulan Februari kita akan terus-menerus Imlek Bapak Ibu, ya kan? Tolong doakan saya Bapak Ibu supaya saya diberkati Tuhan sehingga setiap minggu saya bisa memberikan angpau kepada Bapak Ibu. Haleluya. Ya, setiap kita mau pasti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang kasih yang mengubahkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ya, bahkan kita udah terus-menerus Bapak Ibu dikasih tahu, ya kita diberikan informasi bahwa keadaan ke depan gak akan lebih baik. Mungkin Bapak Ibu juga udah mulai bosen kali mendengarnya, betul gak sih? Tapi memang itulah kata firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Itu sebabnya saya menggunakan mimbar ini ya untuk mengajar kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan kehidupan setiap kita supaya ketika masa yang sukar datang kita siap. Kalau kita siap, kita akan menjadi pemenang. Yang mengerti katakan haleluya. Ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang kalah. Tuhan menciptakan kita ya untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa sampai dengan hari ini saja, saya percaya Bapak Ibu sudah menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu tanamkan di dalam pikiran kita bahwa saya bukan orang yang kalah, saya bukan pecundang, saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Sekarang katakan kepada orang di sebelah kiri, saudara, kamu orang yang lebih daripada pemenang. Sekarang gantian kepada orang di sebelah kanan. Kamu orang yang lebih daripada pemenang.
Ada amin Bapak Ibu? Ya. Coba lihat wajahnya dong. Sambil dilihat wajahnya, jangan gak dilihat wajahnya ya. Lihat wajahnya, katakan kamu lebih daripada pemenang. Oke? Kita akan langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada Bapak Ibu? Ada gak? Harusnya gak ada Bapak Ibu ya kan? Kalau ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, waduh ini berat nih Bapak Ibu ya. Rian kayaknya mesti masuk kelas discipleship lagi ya kan? Masuk kelas basic lagi ya kan? Ya, bahwa saya percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus apapun yang terjadi. Amin. Ya, firman Tuhan katakan begini, penindasankah atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat yang ke-36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Yesus Kristus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, ulang. 1, 2, 3. Tetapi, katakan sama-sama, dalam semuanya itu. Nah pertanyaannya, dalam semuanya itu dalam apa? Dalam kebahagiaan? Dalam berkat yang berlimpah? Dalam kesehatan yang sempurna? Bukan Bapak Ibu. Dalam semuanya itu ada di dalam ayat yang ke-35. Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Atau pedang? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu Paulus menulis surat ini Bapak Ibu, jemaat di Roma sedang mengalami kondisi yang tidak mudah. Kenapa? Karena mereka sedang dikejar-kejar. Mereka sedang dianiaya. Mereka mau dibunuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kota Roma hari itu dipimpin oleh seorang kaisar yang namanya Nero. Katakan sama-sama Nero. Ini kaisar luar biasa kejamnya Bapak Ibu. Ini kaisar, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, setengah gila. Ya, makanya nggak ada orang tua yang kasih nama anaknya Nero. Ada nggak anak-anak sekolah minggu kita yang namanya Nero? Nggak ada Bapak Ibu, betul nggak sih? Nama Nero biasanya ya dikasih nama kepada piaraan kita. Anjing kita ada yang namanya Nero. Betul gak ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena ini kaisar kejem banget Bapak Ibu. Bahkan dia tega membunuh keluarganya sendiri. Karena hanya dia takut bahwa keluarganya akan mengambil tahtanya Bapak Ibu. Bahkan demi kepentingan politiknya, dia mau membangun sebuah kota Roma yang baru. Waktu dia ingin membangun kota Roma yang baru Bapak Ibu, itu sebabnya Kaisar Nero perlu mencari kambing hitam. Dan orang Kristenlah yang menjadi kambing hitam hari itu Bapak Ibu. Dia menciptakan pasukan khusus. Pasukan khusus ini dilatih dengan gaya berpakaian seperti orang Kristen. Pasukan khusus ini dilatih untuk berbicara seperti orang Kristen, Bapak Ibu. Gerak-geriknya mirip banget sama orang Kristen. Kemudian pasukan khusus ini ya diutus untuk membuat huru-hara di kota Roma. Setelah kota Roma dibakar, pasukan khusus ini kemudian masuk ke kampung-kampung orang Kristen. Sehingga orang Roma hari itu berpikir kalau orang Kristenlah yang menjadi biang kekacauan tersebut Bapak Ibu. Dan karena hal inilah Bapak Ibu, Nero menjadi punya alasan untuk menganiaya orang-orang percaya Bapak Ibu.
Itu sebabnya orang-orang percaya dikejar-kejar. Mereka dianiaya, mereka mau dibunuh Bapak Ibu. Bahkan Kaisar Nero punya sebuah proyek penerangan untuk menerangi kota Roma. Bagaimana caranya? Caranya adalah orang-orang Kristen yang sudah ditangkapin. Kepalanya kemudian dipenggal Bapak Ibu. Kepala orang Kristen kemudian ditusuk pakai tongkat. Kemudian dibakar pakai api. Ditaruh di sepanjang jalan kota Roma Bapak Ibu. Makanya nih Kaisar ngeri banget Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah nonton film sejarah gereja namanya Quo Vadis Bapak Ibu. Udah pernah nonton film itu? Belum Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nontonnya film Titanic soalnya. Ya, kalau Bapak Ibu suka nonton film, nontonlah film Quo Vadis ini. Bagaimana orang-orang percaya. Mereka dianiaya, mereka ditangkap, mereka diadu dengan binatang. Mereka diadu, berperang, bertempur Bapak Ibu. Mereka dibunuh Bapak Ibu. Keadaannya tidak mudah bagi orang-orang Kristen yang hidup di zaman itu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang Bapak Ibu. Hari ini saya nggak tahu bagaimana dengan situasi kehidupan kita. Saya nggak tahu bagaimana apa yang terjadi dengan kehidupan setiap kita. Bahkan Bapak Ibu, di hari yang baik, hari di mana kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita dalam Imlek Bapak Ibu, malamnya terjadi hujan yang luar biasa dan paginya terjadi banjir di mana-mana. Kita mau ketemu keluarga aja Bapak Ibu, dihalangi sama banjir Bapak Ibu. Halo? Mungkin sih kita mengalami situasi yang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi hari ini percaya firman Tuhan bahwa saudara dan saya, kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu apapun yang kita hadapi jangan pernah menyerah. Situasi apapun yang kita hadapi, keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita, masa depan kita, percayalah sesulit apapun situasinya, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang mengerti. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, apa kunci kemenangan kita. Nah ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti Bapak Ibu. Dan kalau kita miss dengan kebenaran ini, saya ragu kita semua akan menjadi orang-orang yang kuat dalam kehidupan. Roma 8 ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan sama-sama, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu saya mempelajari ayat firman Tuhan ini, ternyata ini adalah kebenaran yang fundamental Bapak Ibu. Ini kebenaran yang harus ngelotok dalam pikiran kita. Ini kebenaran yang harus kita patri dalam hati dan pikiran kita. Yaitu apa? Bahwa kunci kemenangan kehidupan kita adalah kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang besar dan hebat itu mengasihi setiap kita. Halo? Bapak Ibu, kebenaran ini bahkan seringkali dipakai iblis untuk bisa mengalahkan kita. Jadi iblis mengalahkan kita dengan cara apa? Dengan cara iblis membuat kita ragu apakah Tuhan mengasihi kita. Halo? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, di mana ada orang yang mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita, itu adalah pintu gerbang iblis untuk masuk dan menghancurkan kehidupan setiap kita. Saya mau nanya kepada setiap kita, di titik mana, di posisi mana iman kita lemah? Di posisi apa, di titik apa pengharapan kita kepada Tuhan itu bisa hilang Bapak Ibu? Pada waktu kita mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak. Halo? Banyak orang berkata begini, Pak Dieter, Ko Dieter, saya nih kok udah rajin ibadah,
Bahkan saya udah melayani. Saya udah kasih persembahan. Tapi kenapa ya? Saya udah doa bertahun-tahun. Tapi seakan-akan Tuhan gak menjawab doa saya. Sedangkan saya lihat tetangga saya. Saya tahu Koditer, dia ibadahnya Senin Kemis. Ibadah Senin Kemis itu artinya apa? Nggak pernah ibadah hari Minggu maksudnya Bapak Ibu ya. Senin dan Kemis Bapak Ibu. Ya. Saya tahu hidupnya bagaimana. Saya tahu kelakuannya. Tapi kenapa ya dia yang tidak beribadah, dia yang tidak melayani, rasanya kok hidupnya aman-aman aja. Rasanya hidupnya enak-enak aja. Rasanya tidak ada masalah yang datang kepada keluarga itu. Sedangkan saya yang sudah berdoa, yang sudah merenungkan firman Tuhan setiap pagi, seakan-akan Tuhan diem aja. Bapak Ibu, waktu kita mulai meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita, dan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, waktu kita mulai ragu-ragu, disitulah celah iblis untuk masuk dalam kehidupan setiap kita, dan kemudian dia akan menghancurkan kehidupan setiap kita. Halo? Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang ragu-ragu, apakah Tuhan mengasihi dia atau enggak? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ragukanlah keraguanmu itu. Haleluya. Ya, artinya apa? Jangan pernah ragu kalau Tuhan itu mengasihi dan mencintai kita, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu, saya pernah dengar sebuah kesaksian Bapak Ibu. Ada seorang anak wanita yang kemudian hidupnya hancur Bapak Ibu. Dia pergi ke Amerika Bapak Ibu. Kemudian dia tinggal sama tantenya Bapak Ibu di Amerika. Kemudian dia tidur dengan banyak laki-laki Bapak Ibu. Kenapa dia banyak tidur dengan laki-laki? Kenapa dia punya dosa yang seperti itu? Karena ternyata Bapak Ibu, di rumahnya dia dikecewakan sama bapaknya sendiri Bapak Ibu. Papanya meninggalkan dia. Papanya meninggalkan mamanya. Ditinggalkan berbulan-bulan, bertahun-tahun gak pulang Bapak Ibu. Satu hari papanya pulang ke rumah. Waktu papanya pulang ke rumah, ini keluarga bahagia banget. Mamanya seneng, anak-anaknya seneng. Karena mereka tahu doa mereka dijawab sama Tuhan. Sehingga papanya bisa pulang kembali ke rumah. Ternyata waktu papanya pulang ke rumah, papanya bukan bertobat Bapak Ibu. Papanya pulang ke rumah karena duitnya udah habis. Halo? Waktu dia pulang ke rumah, papanya pulang ke rumah. Hasil kerja keras mamanya selama ini yang udah dikumpulkan, diminta lagi sama suaminya, diminta lagi sama papanya, dikasih sama suaminya. Begitu dapat duitnya, papanya pergi lagi kabur dengan wanita lain Bapak Ibu. Anak ini begitu kepahitan Bapak Ibu sama papanya. Itu sebabnya waktu dia ada di luar negeri, dia ada di Amerika, dia membalas dendam Bapak Ibu. Waktu dia balas dendam, dia tidurin semua laki-laki Bapak Ibu. Satu hari Bapak Ibu, dalam sebuah kebaktian pemulihan Bapak Ibu, anak ini kemudian berteriak, "Papa jahat, Tuhan jahat." Halo? Dia berkata begini, kalau memang Tuhan ada, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hidup saya jadi model seperti ini? Saya sudah berdosa. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu lihat ya. Dari kesaksian ini kita melihat di mana ada orang yang meragukan apakah Tuhan mengasihi dia atau enggak. Disitulah kehancuran bisa terjadi dalam hidupnya. Halo? Kesaksian yang lain Bapak Ibu. Ada anak lagi. Dari masih kecil dia udah melihat betapa papanya itu suka mukulin mamanya. Setiap kali papanya pulang dalam keadaan mabuk, mamanya selalu digamparin, selalu ditendangin sama papanya. Satu hari waktu anak ini sudah mulai beranjak dewasa, waktu papanya pulang ke rumah, apa yang terjadi? Papanya lagi pukulin mamanya.
Karena dia udah besar, dia sudah mulai besar. Dia samperin papanya. Dia pegang kaki papanya sambil dia teriak, "Papa, jangan pukul mama, Papa. Stop, Papa. Sudah cukup selama ini Papa menyakiti mama." Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar mamanya yang digebukin. Anaknya juga digebukin hari itu, Bapak Ibu. Dan anaknya tumbuh dalam keadaan yang pahit, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan anaknya itu bertumbuh menjadi orang yang punya cita-cita. Cita-citanya apa? Kalau dia udah besar nanti, dia mau bunuh bapaknya sendiri. Semenjak dia beranjak dewasa, makin lama makin besar, dia latihan karate, dia latihan bela diri, Bapak Ibu. Dan setiap kali dia pergi, dia selalu bawa pisau di kantong belakangnya, Bapak Ibu. Dengan tujuan apa? Dia mau bunuh papanya, Bapak Ibu. Tapi selama ini gak pernah ketemu, Bapak Ibu. Satu hari dia datang ke camp pemulihan, Bapak Ibu. Kemudian dia berkata begini, "Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami hidup yang seperti ini?" Waktu dia meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya, maka apa yang terjadi? Maka kepahitan senantiasa ada dalam hatinya, Bapak Ibu. Dan kepahitan itulah yang kemudian menyebabkan dia selalu senantiasa mau membunuh papanya sendiri. Di camp itu dia dijamah Tuhan. Dikatakan begini, sejahat-jahatnya papa kamu, Tuhan lebih mencintai kamu. Dia bertobat, Bapak Ibu. Waktu dia bertobat, apa yang terjadi? Satu hari dia lagi jalan, dia ketemu papanya. Dia lagi naik bus, dia lihat papanya jalan kaki. Dia turun dari bus, dia teriakin papanya, "Papa!" Papanya kaget, papanya lari. Dikejar sama anaknya. Ya, papanya lari, dikejar kayak Tom and Jerry, Bapak Ibu. Karena papanya takut mau dibunuh sama anaknya, papanya masuk kantor polisi, Bapak Ibu, minta pertolongan. Di depan kantor polisi, anaknya berlutut. Dia berkata, "Aku udah gak mau lagi bunuh papa. Aku minta maaf. Aku tahu papa udah menyakiti keluarga begitu lama. Tapi hari ini aku ingin melepaskan pengampunan kepada papa. Ampuni aku, Papa. Karena aku sudah menemukan Yesus dalam kehidupan. Aku percaya Tuhan yang mampu mengubahkan hatiku. Tuhan juga yang mampu mengubahkan hatinya Papa." Anaknya nangis. Waktu anaknya nangis, bapaknya juga nangis di dalam kantor polisi. Waktu anak dan bapak ini nangis, polisi-polisinya juga ikut nangis, Bapak Ibu. Mereka dijamah Tuhan juga, Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, dari kesaksian ini kita bisa melihat, Bapak Ibu, betapa orang yang meragukan kasihnya Tuhan bisa membawa hidupnya kepada kehancuran, Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini saya mau kasih tahu bahwa kunci kemenangan kehidupan setiap kita adalah kalau kita senantiasa mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Alkitab, contohnya adalah Petrus. Siapa Petrus ini, Bapak Ibu? Petrus adalah seseorang yang selalu ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu kepada setiap kita, kalau kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami kasih Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita mau lakukan buat Tuhan, saudara mau berbuat sesuatu kepada Tuhan, tapi kalau kita nggak pernah mengalami kasih Tuhan itu sendiri dalam kehidupan setiap kita, maka kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Kita akan gagal mengasihi Tuhan. Saudara mau nyanyi 1000 lagu rohani yang berkata, "Aku mencintai Tuhan." Tapi kalau kita nggak pernah ngalami kasih Tuhan itu sendiri dalam kehidupan setiap kita, percayalah, pada akhirnya kita akan gagal mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Dan inilah kasih itu, perhatikan baik. Bukan kita, bukan manusia yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Halo? Makanya kalau kita mau mengasihi Tuhan, pakai kekuatan kita sendiri, maka kita akan gagal mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Tapi hari ini kalau saudara berkata, saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara sudah terlebih dahulu mengalami kasihnya Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan setiap kita, maka saudara akan menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Halo? Petrus, Bapak Ibu, satu hari Yesus berkata, "Hai murid-murid, suatu hari iman kalian akan tergoncang." Petrus berkata apa? Petrus ngomong begini, "Yesus, yang lain imannya boleh tergoncang. Aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya." Suatu hari Yesus berkata apa? Yesus berkata begini, "Sebentar lagi aku akan masuk Yerusalem dan aku akan disalibkan." Petrus katakan apa? Petrus katakan begini, "Yesus, Guru, kalau ada yang berani nyenggol-nyenggol Guru, langkain dulu mayat Petrus." Saya mau nanya, keren gak Petrus ini? Dia mau lakukan segala sesuatunya, dia mau berbuat sesuatu buat Tuhan dengan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu. Tetapi ketika Petrus berhadapan dengan seorang anak kecil, pada waktu Yesus mau disalib dan disiksa, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Kenapa? Karena dia berusaha mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu. Dan dosa penyangkalan Petrus ini lebih berat daripada dosanya Yudas. Halo? Kesalahan Petrus, Bapak Ibu, mengkhianati Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Padahal itu anak cuma ngomong begini kan, Om temenan kan sama orang yang lagi digebukin itu kan, Om? Halo? Petrus ngomong apa? Enggak, aku nggak kenal. Kalau kita mempelajari Alkitab dalam terjemahan bahasa asli, Petrus itu bukan menyangkal Yesus. Kalau kita mempelajari Alkitab dalam terjemahan bahasa asli, yang Petrus lakukan apa? Dia bersumpah nggak kenal sama Yesus. Halo? Dia cuma ngomong begini, sumpah mati sambar geledek, gua nggak kenal sama dia. Itu kalau pakai bahasa Betawi kayak begitu tuh Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Sumpah mati sambar geledek, gua gak kenal sama Yesus. Itu Petrus tuh Bapak Ibu. Halo? Dosanya begitu luar biasa. Petrus menyangkal. Halo? Waktu dia menyangkal Yesus yang ketiga kali, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, matanya Petrus berjumpa dengan matanya Yesus. Waktu mereka bertatap-tatapan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus tahu Bapak Ibu, dia sudah mengkhianati Yesus. Dia merasa gak layak lagi jadi muridnya Yesus. Dan yang selanjutnya, dia kembali ke pekerjaan awalnya. Dia kembali ke manusia lamanya. Dia jadi nelayan lagi Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Halo? Bapak Ibu lihat ya. Ketika Petrus merasa dia sudah mengkhianati Yesus dan Yesus tidak lagi mencintai dia, maka apa yang terjadi? Dia kembali ke manusia lama, Bapak Ibu. Itu celah buat kita. Nah pertanyaannya, di mana titik balik kehidupan Petrus? Kapan Petrus kemudian diubahkan sama Tuhan, Bapak Ibu? Waktu Petrus bertemu dengan Yesus di tepi Danau Galilea. Di Israel itu namanya Mensa Christi. Karena di situ ada peristiwa yang luar biasa. Petrus yang gagal. Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus yang meninggalkan Yesus. Petrus yang cuma bisa ngomong gede. Yang lain imannya boleh tergoncang. Aku sekali-sekali tidak akan tergoncang Tuhan Yesus. Disitulah dia berjumpa dengan Yesus. Turun ke bawah aja ya. Waktu dia berjumpa dengan Yesus,
Yesus katakan begini, "Hei Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus ngomong apa? "Ya Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau." Petrus ngomong apa? Yesus ngomong apa? Katakan sama-sama, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, saya mau nanya, kalau saudara ketemu orang model kayak Petrus begini, saudara kasih kembali kepercayaan saudara atau saudara maki-maki dulu? Ayo ngaku. Hah? Kalau saudara ketemu dengan orang yang sudah mengkhianati saudara, melukai saudara, menipu saudara, saudara kasih kepercayaan atau marah dulu? Kok nggak mau ngaku dia? Hah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itulah manusia. Manusia pasti marah dulu, betul gak sih? Minimal kita sikat dulu, kita gas dulu, kita maki-maki dulu. Beda dengan Yesus, Bapak Ibu. Yesus gak marah-marah, Yesus gak maki-maki Petrus. Pet, kurang ajar lu. Bukan Patrick, ini Petrus. Iya kan? Hah? Lu udah ngianatin gue, gue gibeng juga lu. Apakah Petrus, Yesus ngomong kayak begitu? Enggak, Bapak Ibu. Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Diberikan kembali kepercayaan kepada Petrus. Waktu Petrus ngalami kasihnya Tuhan. Waktu Petrus ngalami kebaikan Tuhan. Dia yang udah gagal. Dia yang udah jahat sama Yesus. Meninggalkan Yesus. Mengkhianati Yesus. Waktu dia kembali mengalami kasih Tuhan. Dia diterima sama Tuhan. Dia kembali dipercayakan sama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Petrus menjadi rasul yang hebat, Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu nanti baca setelah Petrus dipulihkan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul. Waktu dia lagi jalan mau ke bait Allah. Dia lagi mau ke rumah Harmoni, Bapak Ibu. Iya kan? Dia lihat ada orang lumpuh. Dia katakan apa? "Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus engkau yang lumpuh berjalanlah." Maka apa yang terjadi? Yang lumpuh berjalan, Bapak Ibu. Halo? Waktu dia ngalami kasih Tuhan, dia bisa mengimpartasikan kasih Tuhan kepada yang lain. Halo? Bahkan di hari Pentakosta, Bapak Ibu, dia khotbah nggak nyampe 3 menit, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, khotbahnya itu membuat 3.000 orang bertobat. Orang Yahudi memberi diri dibaptis, Bapak Ibu. Ada kuasa yang menyertainya. Kenapa? Karena Petrus telah mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Halo? Bapak Ibu lihat ya. Orang kalau mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, Tuhan bisa ubahkan. Dari orang yang tadinya ngomongnya gede, ngomong omdo, jadi pengkhotbah yang luar biasa, Bapak Ibu. Halo? Tuhan bisa ubahkan Petrus dari seorang pengecut, Bapak Ibu. Ya, ketika dia ngalami kasih Tuhan, dia menjadi orang rasul pemberani, Bapak Ibu. Waktu kota Roma mengalami penganiayaan, Petrus bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, mereka hendak melarikan diri. Mereka mau kabur keluar dari kota Roma. Saya mau nanya, saudara kalau dianiaya, saudara kabur, wajar nggak? Kalau Dieter Nicholas dianiaya, menurut Bapak Ibu, saya kabur juga nggak? Masih manusia, Bapak Ibu, ya kan? Betul nggak sih? Tapi waktu Petrus mau kabur, mereka sampai di pintu gerbang kota Roma. Waktu dia hendak keluar dari pintu gerbang kota Roma, dia ketemu bayangan putih. Dan bayangan putih itu berkata begini, "Mau kemana engkau?" Waktu Petrus dengar, "Mau kemana engkau?" dia tahu, ini pasti Tuhan Yesus. Kemudian Petrus katakan begini, "Tuhan, engkau mau kemana?" Yesus berkata begini, "Aku hendak ke kota Roma untuk disalibkan yang kedua kali." Waktu dia dengar kata-kata itu, maka apa yang terjadi? Petrus nggak jadi keluar dari kota Roma. Dia bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Mereka putar arah. Mereka kembali masuk ke kota Roma, Bapak Ibu. Mereka hadapi penganiayaan dengan gagah berani. Petrus ditangkap. Dan Petrus diberikan hukuman mati. Bapak Ibu tahu apa
hukuman bagi Rasul Petrus? Dia katakan begini, baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Jika Yesusku disalib dengan kepala di atas, aku tidak layak. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Halo? Petrus tersalib dengan kepala di bawah, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya. Orang kalau udah ngalami kasih Tuhan dalam kehidupannya, Bapak Ibu, Tuhan bisa ubahkan. Dari seorang pengecut, Bapak Ibu, Tuhan ubahkan menjadi seorang pemberani yang luar biasa. Yang mengerti katakan haleluya. Amin. Oleh sebab itu hari ini gak peduli apapun latar belakang kita. Gak peduli situasi apapun yang saudara hadapi. Saudara mungkin dikucilkan, mungkin saudara disingkirkan, saudara bukan siapa-siapa. Gak masalah Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Sakeus? Ini saya nanya nih, minimal begini-begini atau begini-beginilah. Halo? Sakeus tahu ya? Anak tin tahu ya? Sakeus? Sakeus ini siapa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai di zaman Yesus adalah orang-orang yang dipakai oleh orang Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Jadi Yahudi, peras Yahudi Bapak Ibu. Jadi Sakeus ini adalah orang jahat Bapak Ibu. Pengkhianat bangsa, lintah darat, kutu kupret. Ini Sakeus Bapak Ibu. Halo? Orang benci sama Sakeus. Jangankan mau lihat orangnya, dengar nama Sakeus, orang muntah. Sakeus. Halo? Ini orang gak punya teman sama sekali Bapak Ibu. Dia hidup dalam kesepian Bapak Ibu. Halo? Tapi satu hari Bapak Ibu, waktu Yesus lewat kota Yeriko, maka apa yang terjadi? Dia samperin Yesus. Masalahnya adalah Sakeus orang cebol, pendek, kate, apalagi. Ya orang pendek Bapak Ibu ya. Dia mau lihat Yesus, dia gak kelihatan. Orang pendek pasti akalnya panjang Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian dia naik pohon. Waktu dia naik pohon, waktu dia lihat Yesus. Yesus katakan begini, Sakeus turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Tidak ada seorang pun Yahudi yang mau ketemu sama Yesus. Ketemu sama Sakeus. Semua orang Yahudi membenci Sakeus Bapak Ibu. Cuman Yesus yang mau ketemu, bahkan numpang di rumah Sakeus Bapak Ibu. Waktu dia mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya, maka apa yang terjadi? Sakeus mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia katakan begini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu lihat ya, orang kalau udah ngalami kasihnya Tuhan Bapak Ibu, Tuhan ubahkan orang itu radikal Bapak Ibu. Tadinya tukang meres, sekarang suka bagi-bagi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Saudara mau ngalami kasihnya Tuhan? Kasih Tuhan itu beda dengan kasih dunia. Dunia ini punya kasih gak Bapak Ibu? Halo? Di Cina ada film Sampek Engtai. Halo? Amerika punya Titanic Bapak Ibu. Leonardo DiCaprio. Halo? Betul gak? Saya mau nanya, ini kisah cinta luar biasa gak? Indonesia punya Ada Apa Dengan Cinta yang diperankan oleh Dieter Nicholas Saputra. Nonton AADC gak? Keterlaluan kalau nggak nonton. Ada Apa Dengan Cinta nggak nonton? Nggak nonton ya? Hidup ini terlalu singkat. Nontonlah AADC, kok Dieter yang main.
Halo? Dari AADC 1 sampai AADC 2, 14 tahun saya nunggu. Akhirnya selesai juga tuh film. Kisah cinta yang luar biasa gak nih? Ada apa dengan cinta? Hah? Rangga. Dan? Kayaknya Rian lagi falling in love. Kayaknya dahsyat. Pokoknya kalau ada kata-kata cinta langsung nyambung dia. Dahsyat luar biasa. Diberkatilah engkau. Asik. Ada amin Bapak Ibu? Iya kan? Kisah cinta dunia begitu luar biasa. Apalagi kalau Hollywood bikin film kisah cinta Bapak Ibu. Luar biasa. Bahkan saudara tahu nggak? Di Jakarta, di Betawi. Juga ada kisah cinta yang luar biasa. Kisah cinta Bang Pitung dengan Mpok Entin. Belum pernah dengar ceritanya. Jadi satu hari Bang Pitung kan preman. Preman pasar. Mpok Entin lagi belanja di pasar. Ketemu amprokan, nyenggol bahu. Belanjaan Mpok Entin belarakan. Dibantuin sama Bang Pitung untuk diangkatin. Waktu ngangkat sama-sama, mata ketemu mata. Falling in love, Bapak Ibu. Biasa kisah cinta standar gitu, Bapak Ibu. Pacaran lah Bang Pitung dengan Mpok Entin, Bapak Ibu. Masalahnya waktu mereka pacaran, keluarga Mpok Entin gak setuju. Kenapa? Karena ini keluarga ningrat. Gak setuju pacaran sama preman pasar. Jadi keluarga Mpok Entin berusaha memisahkan kisah cinta mereka, Bapak Ibu. Dan kisah cinta mereka jadi inspirasi hari Valentine seluruh dunia. Betul. Waktu mereka mau dipisahkan, hari itu hari Sabtu. 14 Februari Bapak Ibu. Waktu Bang Pitung lagi ngapelin Mpok Entin, waktu dia mau pulang, waktu keluar pagar, ternyata udah dicegat sama jawara-jawara Betawi. Pakai golok. Bahkan tentara Belanda siap membantu untuk memisahkan cinta mereka. Mau ditembak pakai bedil Bapak Ibu. Bang Pitung ini kan jawara, preman. Ya kan, ditantang segitu banyak orang gak takut. Waktu dia cabut goloknya, waktu berantem, tiba-tiba jawara Betawi mau nyabet Bang Pitung, lehernya mau dipenggal Bapak Ibu. Waktu mau disabet leher Bang Pitung, dari dalam rumah Mpok Entin teriak, "Pitung, jangan!" Wah. Waktu Mpok Entin keluar, dia kemudian mau membela si Pitung, tanpa sengaja jawara Betawi langsung penggal kepala Mpok Entin. Langsung kepalanya copot. Orang-orang pada teriak, "Pale Entin, Pale Entin." Orang Belanda nggak bisa ngomong Pale Entin. Orang Belanda ngomongnya Valentine, Valentine. Ya kan? Hari itu diperingati sebagai hari Valentine seluruh dunia. Yang mengerti katakan haleluya. Ini yang diingat jangan yang begini-beginian terus ya. Saya mau nanya pada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kisah cinta Mpok Entin dengan Bang Pitung, kisah cinta luar biasa nggak? Luar biasa. Kenapa? Karena Mpok Entin mau berkorban buat Bang Pitung. Setuju nggak? Halo? Saya mau nanya, Mpok Entin berkorban buat Bang Pitung, menurut Bapak Ibu wajar atau enggak? Wajar nggak? Kenapa? Karena Mpok Entin falling in love sama Bang Pitung. Dia mengasihi Bang Pitung sehingga apa? Dia rela kasih nyawanya buat Bang Pitung. Halo? Buat saya, itu mah kisah cinta biasa aja Bapak Ibu. Betul nggak? Yuk. Meike. Lu kalau Meike ada apa-apa, rela berkorban nggak? Hah? Enggak. Yang ditanya bukan lu. Yang ditanya, rela berkorban gak buat Meike? Kenapa lu rela berkorban buat Meike? Karena istri, karena cinta. Betul gak sih? Wajar gak? Wajar. Makanya kalau kita lihat kesaksian-kesaksian, ada seorang bapak rela memberikan ginjalnya buat anaknya. Menurut Bapak Ibu, itu kesaksian luar biasa. Biasa aja kali. Kenapa? Ya karena anaknya. Makanya dia mau nolong. Coba anak orang lain. Mau gak dia kasih ginjalnya? Yang mengerti katakan haleluya.
Itu kisah cinta dunia kayak begitu Bapak Ibu. Beda dengan derajat kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan bagaimana sih? Coba kita buka firman Tuhan. Alkitab katakan apa? Baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu. Halo? Tuhan mengasihi saudara bukan ketika saudara udah hidup benar di dalam Tuhan. Enggak. Waktu saudara masih ada di dalam dosa, Dia mengasihi saudara. Halo? Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita hidup, wah dahsyat, kita punya ritual keagamaan yang dahsyat, terus Tuhan mengasihi kita. Enggak Bapak Ibu. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu hari ini kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan, jangan lagi berbuat dosa. Halo? Inilah kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu gak bisa bertambah hanya karena kita rajin doa. Gak bisa berkurang hanya karena kita melakukan kesalahan. Kasih yang sempurna Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Keren Bapak Ibu. Halo? Masih ada manusia di sini? Saya akan tutup dengan 3 cerita. Tapi tolong dijawab. Saudara saya udah kasih angpau, tolonglah dijawab Bapak Ibu. Amin? Ya. Nanti ada angpau lagi di sini Bapak Ibu. Yang jawab benar. Yang jawab sungguh-sungguh. Dapat duluan. Boleh petik duluan Bapak Ibu. Ini ada emas 15 kilo. 10 kilo. Luar biasa Rumah Harmoni, diberkati luar biasa Bapak Ibu ya. Siap? Siap? Kalau saudara pulang dari gereja, naik kendaraan sampai di lampu merah. Tiba-tiba ada orang nyebrang, ibu-ibu. Saudara gak kenal sama ibu itu. Terus ibu itu dijambret, ditendang, digampar sama orang. Lagi dirampok. Saudara gak kenal. Pertanyaan saya. Saudara turun gak dari kendaraan saudara untuk tolong ibu itu? Padahal saudara gak kenal. Agak susah jawabnya Bapak Ibu ya kan? Kenapa? Gak kenal. Katakan sama-sama, gak kenal. Agak ragu untuk nolongnya. Oke? Cerita yang kedua. Saudara sampai di lampu merah, ibu-ibu lewat, tasnya dijambret, ditendang, digampar sama orang lain. Waktu saudara perhatikan ibu-ibu itu, ternyata itu adalah ibu kandung saudara sendiri. Yang melahirkan saudara, merawat saudara. Saudara lihat, lah nyokap gua. Pertanyaan saya. Saudara turun gak nolongin ibu itu? Udah mulai lebih banyak, iya kan? Kalau nggak turun durhaka. Saya mau nanya, turun nggak? Nolongin nggak? Kenapa? Karena ibu kita sendiri, Bapak Ibu. Setuju nggak sih? Saudara rela mati nggak buat ibu saudara? Rela. Ibu kita sendiri. Cerita yang ketiga. Saudara sampai di lampu merah. Ada wanita lewat. Tasnya dijambret, ditendang sama orang, digamparin, dipukulin. Begitu saudara lihat, ternyata wanita itu adalah selingkuhan suami kita. Pertanyaannya,
Saudara turun gak? Turun ngapain, Mel? Wah! Ini luar biasa nih, ya kan? Gua turun kok, ngapain? Gua bantuin gebukin. Pertanyaannya, kenapa? Karena dia orang yang menyakiti hati kita, betul gak sih? Semua mata lihat saya, siap? Saya mau kasih tahu. Saudara orang berdosa, setuju? Saudara gak layak masuk dalam kekekalan. Bapak Ibu tempatnya tuh neraka, betul gak sih? Saudara yang berdosa, tapi perhatikan baik. Dia rela datang ke dalam dunia, menggantikan saudara. Supaya dia mati, saudara yang hidup. Halo? Saya mau kasih tahu, itulah derajat kasihnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dia mengasihi kita bukan ketika kita hidup benar di dalam Tuhan. Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita masih ada di dalam dosa. Yang mengerti katakan haleluya. Oleh sebab itu pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Alamilah kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah yang pasti akan mengubahkan kehidupan kita. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya.